Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di video pembelajaran apresiasi prosa fiksi yang ketiga ini, kita akan membedah suatu cerpen. Di video kali ini, kita menentukan unsur intrinsik prosa fiksi yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa dari cerpen yang berjudul Penulis Tua karya Haryo Pamungkas dengan menggunakan teori struktural genetik. Pertama, kita akan membahas dulu pengertian dari unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama ada tema. Sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan apa itu tema. Namun, mari kita ulang lagi. Tema menurut Sumarjo merupakan ide dalam sebuah cerita. Tema merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu cerita karena tema sangat menentukan perkembangannya suatu cerita. Tema juga merupakan salah satu unsur intrinsik yang tidak dapat dipisahkan dari karya sastra. Nah, sedangkan menurut Tarigan, tema adalah perasaan atau pegangan tertentu dari seorang penulis yang dituangkan untuk membuat sebuah karya sastra. Selanjutnya amanat. Menurut Siswanti pada tahun 2008, amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat ini biasanya tersirat di dalam karya sastra lama, pada umumnya amanat tersurat. Lalu menurut Kokasih pada tahun 2006, amanat ialah pesan yang disampaikan pengarang terhadap pembaca melalui tulisan-tulisannya, agar pembaca bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah pembaca nikmati. Nah, unsur selanjutnya adalah gaya bahasa. Menurut Goriskerov, pengertian majas adalah suatu gaya bahasa dalam karya sastra yang disampaikan secara jujur, sopan santun, dan menarik. Lalu menurut KBBI, pengertian majas adalah cara melukiskan suatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau bentuk kiasan. Nah, sekarang kita membedah cerpen. Kita menentukan unsur intrinsik cerpen Penulis Tua karya Haryo Pamungkas dengan menggunakan teori struktural genetik. Sebelum kita membedah cerpen Penulis Tua tersebut, saya akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang menceritakan atau menggambarkan suatu kehidupan yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan konflik yang berisi penyelesaian dari masalah yang dihadapi namun bersifat fiktif. Di dalam sebuah cerpen, tidak memerlukan sebuah data dan fakta yang menunjang kebenaran isinya. Nah, selanjutnya struktural genetik. Apa itu struktural genetik? Struktural genetik adalah teori sastra yang pengarangnya menciptakan karya sastra tidak lepas dari pandangan dunianya. Pandangan dunia inilah yang menghubungkan karya sastra dengan kehidupan bermasyarakat. Latar belakang sejarah, zaman, dan sosial masyarakat turut mengkondisikan terciptanya karya sastra. Dan pendekatan ini dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh pengarang, terutama pada tema yang dibuat pengarang. Kita langsung saja menentukan unsur intrinsik prosa fiksi dari cerpen Penulis Tua. Ayo kita bedah cerpennya. Nah, yang pertama kita membahas tema dari cerpen Penulis Tua tersebut. Tema dalam cerpen Penulis Tua mengenai seorang kakek tua yang merenungi kehidupan dan kenangannya di masa lalu. Ada pula rasa penyesalan dan juga mengenang di dalam cerpen tersebut. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini, tidak ada yang lebih menarik dari orang berumur 80 tahun sepertiku selain merenung dan mengenang. Sudah tidak ada gairah untuk masa depan, tidak ada ambisi. Semua yang kudapat sampai saat ini terasa sudah cukup. Sisa bekal kesiapan untuk dunia selanjutnya dan menunggu seperti antre dalam loker pembayaran. Nah, selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, amanat yang terkandung dalam cerpen Penulis Tua karya Haryo Pamungkas adalah sebagai berikut.
Jika menghabiskan hidup hanya dengan melihat layar kotak yang bisa memuat segalanya, kita tidak akan tahu bagaimana indahnya mengenang masa lalu yang begitu menyenangkan pada usia muda tanpa kita mengetahui dunia luar. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan memperbanyak kenangan-kenangan indah. Yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas yang digunakan penulis dalam menyampaikan bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Cerpen penulis tua menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar pembaca lebih memahami isi cerpen tersebut. Nah, di cerpen ini, penulis menggunakan majas litotes. Majas litotes adalah majas yang mengungkapkan suatu perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut, juga artian yang sederhana. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!